Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, di video kali ini kita akan coba bahas ya video merakit tentang Micin 1S tapi dengan DVR HD ya. Ini karena kemarin ada yang nanya ya, Japri di IG saya, komponen part untuk build micro drone 1S tapi yang HD itu apa aja sih komponennya? Oke, tapi sebelum kita masuk ke komponennya, ini saya mau jelasin dikit ya. Kita mending build partnya satu persatu atau kita beli jadi ya, beli BNF. Kalau menurut saya pribadi, Micin 1S HD itu mending kalian beli BNF ya. Di situ ada pilihannya kayak Mobula 6 HD, itu drone Micin 1S yang udah bagus. Kalian di situ dapat lengkap ya, BNF udah ada semua, tinggal terbang, dapat baterai, kalau nggak salah baterainya itu dapat 4 ya. Dulu saya pernah punya, cuman FC-nya udah rusak, jadi tinggal motor sama run cam splitnya yang saya pakai. Oke, kalau kalian bandingkan daripada kalian nge-build dari awal ya, nge-build sendiri, itu karena harganya akan selisih ya. Yang BNF itu akan lebih murah. Selisihnya itu lumayan ya, bisa sampai ratusan ribu. Kalau nggak salah Mobula 6 HD itu harganya 1,9 sampai 2 juta sekian, tergantung dari receiver yang kalian pakai. Tapi sekali lagi kalau misalkan ditanyakan ke saya, Micin 1S HD itu menurut saya kurang worth it ya. Kurang worth itnya itu dalam hal secara power ini cuma 1S ya. Apalagi ini ukurannya mikro, artinya kita nggak akan bisa terbang lama dan mungkin mikro drone-nya itu nggak selincah kalau non HD. Tapi balik lagi ya ke preferensi masing-masing, karena buktinya si Happy Model itu bikin Mobula 6 HD, berarti di situ kan ada segmen pasarnya. Atau bisa juga ini ditujukan untuk pilot FPV pemula yang baru terjun di FPV tapi ingin mendapatkan footage HD. Nah, kalau kalian misalkan pengen nge-build sendiri daripada beli yang udah BNF, di sini saya akan coba jelaskan part-part komponen apa aja yang menurut saya kira-kira pas untuk nge-build Micin 1S yang HD. Nah, di depan saya ini udah saya siapkan part-part yang kira-kira menurut saya terbaik atau pas ya kalau kalian misalkan bikin Micin 1S HD. Yang pertama saya akan menggunakan frame 75 mm dari Nubidrone Cockroach 75 brushless ya. Ini frame keluaran dari Nubidrone yang udah terkenal sebagai pembuat tiny whoop ya. Jadi kualitasnya udah dipastikan akan bagus. Ini akan saya jelaskan kenapa saya pakai frame ini daripada pakai frame 75 mm pada umumnya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan pada waktu merakit. Berikutnya untuk FC-nya ini pakai FC yang kemarin ya. Ini saya pinjam bentar. Ini adalah FC Crazy F4 5-in-1 IO ELRS 2,4 GHz ya. Ini yang pakai antena seramik yang kecil. Ini udah full package IO semuanya ada. Baterai konektornya juga udah saya ganti ya, GNP 27. Kenapa harus pakai FC ini? Karena FC ini udah semuanya ya, VTX, ESC, receiver, semuanya ada di sini. Jadi bobot untuk all-in-one itu akan jauh lebih ringan. Karena untuk nge-build Micin 1S, bobot itu sangat sensitif ya. Terus untuk motornya ini juga minjem dari Micin 1S yang kemarin ya. Ini pakai Happy Model EX0802 19.000 kV ya. Ini adalah motor yang dipakai di Mobula 6 HD dan di Moblite 6 dan 7. Terus untuk kamera dan DVR-nya itu menggunakan kamera yang dipakai Mobula 6 HD, yaitu Runcam Split 3 Lite. Kenapa pakai kamera ini? Karena kamera ini adalah kamera split terbaik yang menurut saya, yang hasil DVR dan FOV di Google-nya itu bagus dan bobotnya itu pas kalau diterapkan di drone-drone yang kelas mikro. Untuk kanopinya itu saya pemakai Beta FPV kanopi ya, karena menurut saya ini cukup ringan dan cukup bandel ya kalau mengalami crash. Dan yang terakhir untuk propellernya itu saya menggunakan Nubidrone Aziprop 40 mm 3 blade ya. Prop ini bagus ya dari sisi power dan handling. Oke, saatnya kita mulai rakit ya. Ini harusnya sih cepet karena kita nggak perlu solder. Yang pertama kita buka dulu framenya.
Kira-kira seperti ini bentuk frame Nubidrone Cockroach 75 mm dibandingkan dengan frame-frame 75 mm pada umumnya. Framenya Nubidrone ini lebih rigid ya, lebih kokoh daripada frame 75 mm yang lain. Dan yang saya suka dari frame ini adalah frame ini sudah disediakan stack untuk dua lapis ya, dua tingkat. Jadi ini bisa dipasang di atas di sebelah sini atau dipasang di bawah ya, sebelah sini. Jadi nanti plannya itu yang bawah untuk FC-nya, yang atas itu untuk DVR. Terus di frame ini juga disediakan carbon plate-nya. Jadi bisa dipasang di bawah ya, seperti ini. Ini akan menambah frame-nya lebih stabil lagi ketika terbang. Dan untuk strap-nya atau baterai holdernya itu sebenarnya seperti ini ya, hanya menggunakan baterai yang 300 mAh. Karena saya nggak punya baterai 300 mAh, saya punyanya baterai 450 ya, seperti ini. Jadinya saya akalin, ini saya pakai zip tie, saya ikat aja seperti ini. Oke, langsung aja kita mulai rakit. Pertama-tama kita akan pasang FC-nya. Kita pasang rubbernya dulu. Oke, setelah itu kita pasangkan aja ke frame-nya. Nah, jangan sampai kebalik ya. Penandanya yang ada di bagian belakang untuk frame ini itu ada tandanya seperti ini ya. Nah, kalau di salah satu bagian frame-nya itu ada penanda ininya. Ini adalah antena holder. Ini adalah yang bagian belakangnya. Ini disiapkan untuk antena crossfire sebenarnya. Cuman kita nggak pakai di sini. Untuk posisi FC itu diletakkan di stack yang bagian bawah ya, bukan di bagian atas, karena ini nanti dekat dengan motor, makanya ditaruh di bagian paling bawah. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, untuk posisi antena ini perlu diakalin ya. Ada yang perlu di-cut sedikit di bagian framenya supaya antena seramiknya ini muat. Jika udah pas, kita tinggal baut aja di keempat titiknya. Setelah dibaut, pastikan posisi FC-nya itu udah pas ya, dan udah kenceng. Konektornya juga udah pas, nggak ketekuk. Selanjutnya kita akan pasang carbon plate-nya yang di bagian bawah ini. Kita akan coba pasang ya, seperti ini. Lalu kita mulai pasang motornya satu persatu ya, untuk keempat motornya. Kira-kira seperti ini. Ketika motornya udah dipasang, kita cek kembali apakah udah pas. Terus kita akan coba ya strapnya ini. Kita coba masukkan baterai 450 mAh. Kita coba masukkan, kita cek apakah konektornya itu pas. Kita coba ukur. Oke, ternyata udah pas ya. Selanjutnya kita akan pasang front cam split 3 light-nya. Untuk board DVR-nya kita posisikan di atasnya FC. Kita pasang dulu rubbernya. Setelah itu kita langsung pasang aja DVR-nya seperti ini, lalu kita baut. Setelah itu kita pasang kanopinya ya. Oke, kira-kira seperti ini ya yang udah hampir jadi. Ini udah dipasang semuanya, FC, DVR, kamera, motor, itu udah dipasang semuanya. Selanjutnya kita akan coba timbang ya, bobotnya itu berapa. Ini ditimbang, beratnya ada di 31,3 gram. Kita tambahkan propeller,
itu di 32,4 gram. Kalau misalkan kita tambah baterai 450, total itu menjadi 45,1 gram. Harusnya dengan bobot seperti ini sudah cukup ya untuk kelas Micin 1S HD. Oke, setelah dipasang propeller, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Micin 1S dengan kualitas HD. Apakah menurut teman-teman itu worth it nge-build sendiri dibandingkan beli BNF? Itu kalian silahkan komen aja ya di bawah. Untuk part-part yang saya pakai untuk nge-build ini, kalian bisa lihat ya semuanya di video deskripsi di bawah. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih prefer untuk nge-build Micin 1S itu yang non HD ya, karena saya butuh Micin itu bisa lincah dan powernya itu ada. Tapi ya nggak tahu, balik lagi ke teman-teman, kalian pilih lincah atau pilih footage, itu kalian sendiri yang menentukan. Untuk sampel terbangnya mungkin akan saya provide di video terpisah ya, biar video ini nggak kepanjangan. Oke, paling videonya cukup di sini ya. Thank you sudah melihat video saya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Oke, thank you dan bye-bye.